Kembali bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Dengan pesan courage message kita hari ini adalah mencari perhatian Tuhan. Saudaraku, biasanya orang suka cari perhatian kepada pacar, cari perhatian kepada orang tuanya, cari perhatian kepada pemimpin, cari perhatian kepada berbagai hal. Tujuannya supaya dia diperhatikan, supaya dia dianggap istimewa, supaya dia mendapat posisi yang terbaik, supaya dia bisa naik jabatan. Motivasi orang berbanyak cara dilakukan supaya bisa mendapatkan. Istilahnya orang pakai istilah gini, caper, cari perhatian. Tapi meaningnya cari perhatian itu orang misalnya negatif. Saya berada di daerah pantai ujung Sibolga, dikenal dengan nama Pajus. Tapi dari pantai ujung Sibolga saya menyapa saudara dengan pesan, mari kita mencari perhatian yang benar, yaitu mencari perhatian Tuhan. Kalau kita mencari perhatian dari manusia, menarik perhatian dari manusia, maka motivasi kita itu tidak benar dan pasti meaningnya tidak baik, dan orang pasti sirik, orang melihat ini orang motivasinya negatif. Tapi kenapa tidak dilakukan ini, diarahkan kepada yang positif? Kenapa orang mau mencari muka, mencari perhatian kepada pemimpin, mencari perhatian kepada orang-orang dalam pekerjaan? Tujuannya naik level, tujuannya untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetapi dengan tidak baik, caranya tidak baik. Saya mengajak kita merenung di dalam kitab, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia pendarahan 12 tahun pasti menyakitkan. Saudara, wanita yang mengerti arti pendarahan itu adalah kondisi tubuh yang sangat tidak mengenakan. Tidak ada wanita yang mau pendarahan. Memang kalau donor darah itu enak. Ya, kalau donor darah itu sesuatu yang dibutuhkan, darah itu bersih, darah itu bisa menyehatkan orang lain. Tapi kalau yang namanya pendarahan, memang sama-sama kata darah, tapi pendarahan dimaksudnya adalah satu kondisi tubuh yang dimana tubuh digerogoti sehingga dia mengalami sakit. Penyakit yang dialami ini ya, dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Karena apa? Bukan hanya tubuhnya digerogoti oleh penyakit ini, tetapi juga keuangannya digerogoti. Artinya apa? Dijelaskan dalam Alkitab, sampai hartanya juga dikuras, hartanya habis untuk dia mau berobat, untuk dia mendapat kesembuhan. Dia mencari tabib-tabib yang bisa membantu dia, menolong dia keluar dari keadaan sakit pendarahan. Nah, apa yang dia alaminya? Dia tidak mendapat respon, tidak mendapat jawaban. Saudara tahu, 12 tahun itu bukan keadaan yang sangat cepat. 12 tahun itu tahun yang begitu lama. Orang sakit 1 hari 2 hari tidak enak, apalagi 3 hari di rumah sakit. 2 tahun itu sakit, apalagi 12 tahun itu sudah begitu lama. Sudah mungkin dia sudah menyerah. Ya mungkin udahlah, tinggal nunggu matinya aja. Tetapi dalam 12 tahun itu tiba-tiba dia dengar suatu berita kabar. Dia mendengar ada sosok pribadi yang bisa menyembuhkan orang, yang luar biasa, bisa melakukan mujizat. Dia pengen tahu. Begitu dia pengen datang menjumpai sosok ini, ternyata pribadi ini dikelilingi begitu banyak orang. Dikelilingi orang begitu banyak sehingga dia tidak bisa ketemu. Terkadang juga orang merasa tidak bisa ketemu dengan Tuhan karena dihalangi oleh orang lain. Punya syarat-syarat untuk bisa ketemu Tuhan, harus 1, 2, 3, 4, 5. Dengar baik, Tuhan tidak memberikan syarat-syarat untuk kita ketemu dengan Dia. Bahkan Dia menunjukkan tabir bayi suci terbelah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan, kita langsung bersama dengan Tuhan, tidak ada pembatasnya. Kita jangan dibatasi dengan aturan-aturan manusia, dengan doktrin-doktrin yang dibuat oleh kepintaran manusia, oleh kepintaran aturan-aturan kriminasi. Tapi biarlah kita melihat bagaimana Allah menyikapi kebenaran, supaya kita bisa sampai kepada Tuhan dan langsung bisa bertemu dengan Dia. Apa yang dialami oleh perempuan pendarahan ini, dia ketemu dengan Yesus ternyata tidak bisa. Dia berpikir, apa yang harus kulakukan? Mau memandang wajahnya pun tidak bisa, mau ketemu dengan Dia tidak bisa karena begitu banyak orang. Tetapi dia tidak menyerah, dia tidak bisa kehabisan akal. Dia berpikir, aku tahu ini orang yang luar biasa. Kabar-kabar yang ku dengar, dia bisa menyembuhkan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa. Yang ku tahu, dia punya banyak hal yang bisa membuat aku sembuh. Dia berpikir begini, kalau tangannya bisa menyembuhkan orang,
perkataannya bisa mengusir setan, berarti puncak jubahnya, asal ku jama puncak jubahnya, aku sembuh. Dengar baik, imannya berkata, asal ku jama puncak jubahnya, aku sembuh. Saudara tahu, puncak jubah itu adalah bagian daripada pakaian orang pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus. Itu bagian dalam pakaian yang paling kotor. Kenapa paling kotor? Di zaman Tuhan Yesus tidak ada mobil, tidak ada kendaraan roda 2 seperti yang kita pakai sekarang. Tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, bahkan handphone tidak ada. Yang ada alat transportasi pada waktu itu adalah keledai atau kuda. Daerah sana daerah gersang, bukan seperti yang kita lihat sekarang, ada lautnya, ada pohon-pohon. Tapi dia keadaan di sana yang gersang itu, orang-orang mengendarai dengan keledai kuda. Kalau dia habis makan, singgah-singgah di suatu tempat makan, dia berjalan membawa tuannya yang mengendarainya. Lalu dia tanpa permisi kepada tuannya langsung buang kotoran di jalan itu. Tidak ada yang nampung, bersihkan, tidak ada. Ya, kotoran itu akan jatuh ke tanah dan terus diserap oleh tanah kena matahari kering. Lama-lama kotoran itu hilang, tetapi sudah bercampur dengan tanah, dengan pasir, dengan apa yang ada di jalanan. Pastinya juga kalau orang-orang Israel, orang Yahudi pada sedang berjalan, mereka berjalan kaki, debu-debu itu hinggap ke puncak jubahnya, ke pakaian, ke kaki mereka, dan pastinya juga pakaian mereka itu kotor oleh debu-debu, termasuk debu kotoran keledai atau kuda. Itu sebabnya orang Israel begitu masuk ke rumah dikatakan mereka harus mencuci kaki. Ya, cuci kakinya supaya apa? Supaya bersih, karena bau kotoran, bau daripada debu-debu keledai atau kuda yang sudah kering itu melekat di pakaian. Pada waktu Yesus masuk ke rumah Simon, dia katakan, "Simon, aku masuk ke rumahmu, kakiku tidak kau basuh." Lalu wanita ini kakiku dibasuhnya dengan rambutnya. Luar biasa. Saudara lihat, wanita yang sudah 12 tahun pendarahan ini berkata, asal ku jama juga puncak jubahnya, aku sembuh. Artinya dia punya iman, dia berkata, bagian yang kotor ini sekalipun kalau ku jama, aku pasti sembuh. Dan luar biasanya, dia beranikan, dia pegang, dia langsung sembuh. Kenapa langsung sembuh? Dia merasakan tidak lagi sakit pendarahan. Dan dia rasakan ada yang beda dengan tubuh. Dengar baik, bukan hanya dia yang merasakan. Orang-orang sekelilingnya tidak tahu bagaimana kesembuhan ini lainnya. Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain tidak merasakan ada satu terjadi pada waktu itu. Tapi sosok pribadi ini, Yesus, di tengah orang banyak yang hirup pikuk, tiba-tiba dihentikan pembicaraannya. Tenang, diam dulu. Semua orang yang bersama Yesus lalu berpikir, ada apa kan? Ada masalah apa yang terjadi? Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Kalimat perkataan Yesus ini menggelitik bagi orang lain, bahkan bagi murid-murid. Yesus ngomong begini, siapa yang menjamah aku? Itu kalimat konyol mungkin menurut manusia, ya. Dan Petrus menyingkapkannya, Guru, ada banyak orang di sekelilingmu. Aku menjamah engkau juga, orang yang lain. Masa kau bilang siapa yang menjamah aku? Ya, yang tidak terungkapkan oleh Petrus, ya. Konyol kali pertanyaan guruku ini. Tetapi Yesus berkata, tidak ada yang menjamah aku. Petrus makin bingung, makin parah guruku ini. Tapi Yesus singkapkan kepada mereka, ada yang menjamah aku, sebab ada tenaga yang keluar dari aku. Terdiam murid-murid yang tadinya merasa menjamah Yesus, terdiam. Aku menjamah Yesus, kok tidak ada apa-apa. Petrus menganggap lagi, aku dari tadi ku sentuh-sentuh Yesus, tapi kok tidak terasa apa-apa. Tidak seperti yang Yesus katakan, ada tenaga yang keluar. Tidak kurasakan tenaga yang keluar sama aku. Mereka terdiam. Yesus mengatakan kembali, ada yang menjamah aku, sebab aku merasakan ada tenaga yang keluar dari aku. Lalu wanita yang pendarahan ini dengan jujur dia datang kepada Yesus. Dia mengaku,
Dia katakan, aku yang menjamah punca jubahmu, aku yang menjamah bagian yang kotor itu, karena aku sakit pendarahan. Lalu Yesus berkata kepada dia, besar iman, kau sembuh. Saudara lihat, wanita ini tidak bersama Yesus. Dia tidak melihat wajah Yesus. Mungkin dia tidak menyentuh tangan Yesus, tapi dia menyentuh punca jubahnya bagian yang kotor. Dan luar biasa kesembuhan terjadi bagi dia. Ada banyak orang bersama dengan Yesus, tapi tidak satu pun yang menarik kuasa, tidak satu pun yang menarik tenaga dari Tuhan, dan tidak satu pun yang tidak menarik, dan tidak satu pun yang menarik perhatian Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan pesan ini. Bukankah kita sering berdoa? Bukankah kita sudah melayani? Kita sudah memimpin pujian, kita sudah bernyanyi, kita sudah main musik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah berdoa, sudah berkhotbah. Sudah berapa banyak kita menarik perhatian Tuhan dengan khotbah kita? Berapa banyak kita menarik perhatian Tuhan dengan renungan kita? Berapa banyak kita menarik perhatian Tuhan dengan apa yang kita beri kepada Tuhan? Wanita yang pendarahan ini, bahkan dia tidak menjamah tangan yang kudus, tapi dia menjamah punca jubahnya, kain yang kotor itu yang dia jamah. Tapi dia berhasil menarik tenaga dari Tuhan. Saya mau ngajak kita, mari menjadi orang Kristen, jangan orang Kristen gampangan. Asal jadi Kristen, asal melayani, asal memimpin pujian, asal berkhotbah, asal semuanya asal-asalan. Melakukan semuanya karena rutinitas, karena jadwal, karena kebiasaan, tanpa berpikir bagaimana supaya Tuhan disenangkan. Ada mungkin orang melihat aku melayani hanya 3-4 orang yang hadir, gimana? Kayaknya ada pede. Tapi begitu yang hadir 100-an semangat nih. Ada amin, ada. Tapi begitu yang hadir 2-3 orang, ya amin. Saudaraku, kita maklumlah, pasti Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, amin. Jadi turun semangatnya. Saya melihat di sini kita harus berubah dari hal seperti itu. Bagaimana kita bisa menarik perhatian Tuhan dengan keadaan yang terjadi. Saya sebagai koordinator ibadah di Pemuda, keadaan hujan, yang hadir hanya 2 orang kakak beradik untuk beribadah, dan pengkhotbahnya datang. Musik tidak ada orang datang lagi. Saya ambil alih, saya ambil pujian. Ayo kita semangat muji Tuhan. Saya bersama muji Tuhan. Saya tidak melihat 2 orang ini dan bersama pengkhotbahnya. Saya melihat Tuhan hadir di sana. Saya mau undang Tuhan supaya dimuliakan, supaya Tuhan melihat keadaan kami ini, bahwa kami hanya butuh Tuhan, tidak mengandalkan begitu banyak orang. Kami bisa memuji Tuhan dengan beberapa orang yang ada. Dan saya melihat Allah bekerja, suasana luar biasa. Dan 2 orang ini kakak beradik, mereka suka cita memuji Tuhan. Dan bahkan pengkhotbahnya juga semangat menyampaikan firman Tuhan. Karena kita mau menarik perhatian Tuhan, meskipun ada 2 orang yang hadir. Saya pernah mengajar di sebuah kuliah yang disampaikan kepada saya, gimana ini saya mau mengajar, mahasiswa cuma 1 orang datang dari daerah Madinah, 1 orang jauh-jauh dari Remon jauh. Dan kami katakan, udahlah, betul aja pulang, mungkin lain kali itu ketemu kumpul semua. Saya katakan, 1 orang itu pun saya akan ajar, saya ngajar, karena dia sudah datang dengan jauh-jauh, pengen diajar. Saya ajar dia. Saya anggap saya mengajar dengan orang yang punya keinginan mau belajar, dan saya semangat mengajari dia. Ada pertanyaan lalu, ada Pak, terusin saya, silakan. Padahal ada 1 orang, tapi saya menganggap dia sebagai orang yang mau diajar, dan saya sudah mengajari dia. Dia belajar, dan kami melakukan proses belajar dan mengajar dengan baik. Saya menghadirkan Tuhan di sana. Saya lihat bagaimana supaya keadaan ini bukan karena manusianya, tapi karena Tuhan kita undang hadir di sana. Mari saudaraku, saya mengajak kita berpikir. Mari kita merenungkan. Jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, bukan sambil lalu. Melayani bukan supaya dilihat orang. Melayani bukan supaya ada upahnya, tapi lakukanlah pelayanan karena Tuhan, aku mau senangkan engkau. Kita akan melihat kuasa Allah bekerja, bukan karena ramai orangnya, bukan karena banyak orangnya, tapi bisa 2-3 orang, lawatan Allah luar biasa terjadi. Kalau saudara selama ini melakukan karena terpaksa, mari berubah. Kalau saudara melakukan selama ini karena melihat orang lain, mari berubah.
Tapi biarlah kita menarik perhatian Tuhan. Bahkan pekerjaan rendah sekalipun kita kerjakan, mungkin kita sebagai orang yang menyapu, sebagai orang menyusun kursi, yang mengatur parkir, tapi dengan segenap hati kita berkata, Tuhan, aku melakukan ini supaya Tuhan disenangkan. Biar orang bisa melihat Tuhan dari cara aku melayani, menjamu daripada orang-orang yang duduk di kursi, menjamu mengarahkan kendaraan-kendaraan orang lain. Dan kuasa Allah bisa tercurah dalam diri kita. Tuhan mengatakan, ada yang menjamah aku, sebab aku merasakan ada tenaga yang keluar dari aku. Tuhan langsung mengatakan. Dan hari ini saya mengajak di tempat ini, biarlah kita sama-sama menjadi orang yang berusaha menarik perhatian Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keuangan, bukan dengan wajah kita, bukan dengan apa yang kita miliki, tapi dengan hati yang tulus mau untuk mengundang Tuhan dalam diri kita, memakai kita. Percayalah, maka mujizat terjadi, perekonomian kita dipulihkan, sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara ingin dipulihkan oleh Tuhan, menarik perhatian, mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan ini, biar setiap kami Tuhan disadarkan kalau selama ini kami berusaha mencari perhatian manusia, menarik perhatian orang-orang lain supaya kami dilihat-lihat. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini pekerjaan kami lakukan supaya kami dipandang, supaya kami bisa diangkat, supaya kami diperhitungkan oleh manusia, Tuhan, hari ini Tuhan, ubahkan mindset kami. Biar kami melakukan bagaimana supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan, dan kami berhasil menarik kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami dimerdekakan, dibebaskan oleh kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati, amin. Saya diberkati. Saya juga belajar untuk menjadi orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Biar melalui pesan Koresh Message ini kita sama-sama dibangkitkan oleh Tuhan. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati. Shalom.